pembicara, karena pada sore hari ini para narsum sudah berkumpul bersama kita dan kita semua berkumpul di sini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Yang pertama Mbak Nurul Arifin, politisi muda perempuan yang buat kami membalikkan persepsi bahwa kalau dulu artis masuk ke politik itu seperti main-main, tapi Mbak Nur membalikkan ketika betul-betul belajar politik dengan sekolah lagi dan sekarang tampil menjadi politisi perempuan Partai Golkar yang cukup menjanjikan, Mbak. Itu amatkan kami. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Beni Susetio. Yang menarik, kalau setiap biasanya pada tahun lalu Romo ke Timur Tengah, ke Tanah Suci itu setelah pulang dari sana itu Pak Jokowi mereshuffle kabinet. Saya berharap ini jangan-jangan tandanya kalau Romo pulang dari Tanah Suci, Presiden juga akan segera mereshuffle kabinet. Tanda-tandanya mungkin ke sana kalau menurut penerawangan spiritual. Yang ketiga, Mas S.V. Swantoro, terima kasih sekali kedua, peneliti senior para sindiket. Beliau ini cukup paham soal partai politik. Kita juga sedang melakukan kajian soal sejarah partai politik dan sedang sampai kepada chapter Partai Golkar menurut. Jadi beliau menulis buku soal partai politik. Rekan-rekan, di sedikit update pada sore hari ini kita mengangkat tema Partai Golkar dengan topik manuver Partai Golkar titik 2, janji Pilpres 2019 dan reshuffle yang tertunda. Jadi kami mengangkat tema ini karena menarik. Partai Golkar setelah hasil Munaslup memilih Pak Setia Novanto sebagai ketua umum dan juga ada ketua harian dan juga ada Pak Abu Rizal sebagai ketua Dewan Pembina, posisi baru yang kemudian ditempatkan lagi. Itu menarik, kemudian menjadi lebih menarik ketika Pak Setia Novanto bersama jajaran pengurus inti menghadap kepada Presiden pada hari Selasa. Bacaan politik kami adalah bukan hanya sekedar tentunya pembicaraan melaporkan hasil Munas, tapi mungkin juga ada pembicaraan lain karena dalam politik selalu ada segala kemungkinan yang terjadi dan opportunity yang bisa dilakukan bersama. Jadi kita menarik bahwa fenomena Partai Golkar ini menarik karena sebenarnya Partai Golkar adalah pemain utama di koalisi Merah Putih, tapi kemudian dia balik kanan karena mendukung Presiden Jokowi, mendukung pemerintah, dan yang lebih menarik lagi adalah dia menarik proyeksi jauh kepada Pilpres 2019. Sedangkan partai pengusungnya sendiri, PDI Perjuangan, juga belum mengangkat soal calon presiden. Partai Golkar yang pertama bahwa 2019 akan mengusung Pak Jokowi menjadi capres berikutnya. Ini menarik, tetapi kemudian juga ada isu reshuffle yang kemudian sempat santer kira-kira bulan Maret dan April, kemudian sempat reda. Terkait dengan ini makanya bacaan politik kami dan beberapa konfirmasi sebenarnya reshuffle tetap akan dilakukan, sehingga menjadi menarik bahwa Partai Golkar dalam konteks ini menjadi perimbangan baru bagi kekuatan politik Presiden Jokowi, entah itu di parlemen terkait dengan konfigurasi partai politik dan juga perimbangan ke kursi di kabinet untuk membantu Presiden, karena apapun Presiden hasil evaluasinya adalah kinerja kabinet masih perlu dilakukan akselerasi. Kita akan mendiskusikan topik ini bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Mungkin urutannya yang pertama adalah Pak Swantoro dulu yang akan melakukan proyeksi ke belakang dan kemudian melakukan ke depan Partai Golkar. Itu adalah pasang surut dan pasang naik Partai Golkar selama ini dari zaman Golkar dan sekarang Partai Golkar. Bagaimana kondisi Partai Golkar ke depan juga akan dilihat setelah komposisi kepengurusan jadi di bawah Pak Setia Novanto ini sudah final, Mbak, ya, kepengurusannya, tapi belum sedang proses finalisasi. Kita ingin menunggu siapa saja yang duduk dalam kepengurusan DPP yang sekarang mungkin nama-namanya sudah beredar di media. Pembicara kedua nanti mungkin dari Mbak Nurul Arifin untuk mungkin memberikan beberapa klarifikasi terkait beberapa pertanyaan, apakah sebenarnya ada sebuah tuntutan posisi di kabinet atau sebenarnya apa sebenarnya komposisi terkait posisi Partai Golkar sekarang terkait 2019, dan juga membaca peluang Partai Golkar ke depan yang nanti diutarakan oleh Pak Swantoro. Nah, di bagian ketiga oleh Romo Beni Susetio lebih mungkin dari dua pembicara menanggapi sebenarnya secara kritis Partai Golkar ke depan seperti apa dan bagaimana komunikasi Partai Golkar yang sebenarnya per hari ini
kondisi Partai Golkar bisa menjadi tantangan, tetapi juga bisa menjadi peluang. Nah, untuk menyingkat waktu kita akan mulai dari pembicara pertama, Pak Mas Suwantoro. Mas, silakan dipaparkan bagaimana Mas Suwantoro membaca Partai Golkar pasca Munaslup. Nah, mungkin kita batasi 15 menit dulu, Mas. Monggo Mas Wan. Terima kasih saudara sekalian, terutama rekan-rekan dari pers. Selamat siang. 2 minggu yang lalu saya juga bicara di sini. Fokus pada saat itu adalah kontestasi antara Pak Setia Novanto dengan Ade Komarudin. Dan ternyata dari prediksi saya pada waktu itu Pak Setia Novanto yang akan terpilih, dan ternyata betul. Di luar itu saya juga menceritakan bagaimana persaingan antara Partai Golkar dengan PDIP. Selama 4 pemilu di era Orde Baru reformasi ini, PDIP sudah 2 kali mendapatkan kemenangan, sementara Golkar juga Partai Golkar juga mendapatkan 2 kali, sehingga posisinya waktu itu saya ceritakan 2-2. Nah, sekarang kelanjutan dari itu. Kalau saya boleh mengatakan ini sebagai flashback dulu. Partai Golkar di mata saya sebagai seorang pengamat politik itu adalah sebuah aset dan sekaligus juga pelopor, di mana Partai Golkar ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu masih konsisten di ideologi Partai Tengah. Dia tidak pernah mau bergeser ke kiri atau ke kanan. Itulah sebabnya selama pemilu-pemilu era reformasi ini Partai Golkar itu relatif stabil, tidak pernah menurun sekali, tapi juga tidak pernah naik. Tetapi 2 besar selalu masuk Partai Golkar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau untuk Pak Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, jika ingin tetap eksis di 2019, itu saya mengambil role model Pak Akbar Tanjung sama Pak Prabowo. Mengapa? Kita lihat apa yang pernah dilakukan Pak Akbar Tanjung dan juga Pak Prabowo. Pada Munaslup 98, Pak Akbar Tanjung dalam kontestasinya memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, mengalahkan Pak Edi Sudrajat. Pada saat itu posisi Pak Akbar Tanjung sangat berat karena dia mewarisi dosa politik, ya, tanda petik dosa politik sejak Orde Baru. Jadi saya melihat ada 3 kamar kalau saya mengumpamakan. Kamar A itu adalah negatif, kamar B itu adalah netral, dan kamar C adalah positif. Nah, posisi Pak Akbar Tanjung pada saat itu di posisi yang kamar A, yang negatif. Tetapi dalam perjalanannya pada akhir 2003, Pak Akbar Tanjung melakukan sebuah terobosan politik yang baru pertama di Indonesia, yaitu membuat konvensi Partai Golkar. Dari konvensi Partai Golkar ini mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Dan Golkar berani mengatakan sudah mulai putus dengan, selamat datang Mas Ludi, silakan. Golkar berani memutuskan dengan era Orde Baru, sehingga istilahnya pada saat itu menjadi Golkar baru. Itu sehingga menjadi positif. Dan akhirnya di 2004 Golkar dalam kontestasi pemilu bisa menjadi pemenang, bahkan PDIP yang sudah menang di 1999 bisa dikalahkan oleh Partai Golkar di 2004. Itu kalau model Pak Akbar Tanjung. Sekarang model Pak Prabowo. Pak Prabowo juga hampir sama. Awalnya di posisi A, negatif, kemudian netral, kemudian positif. Pada tahun 98 dengan kerusuhan dan selama 3-4 tahun ke depan, itu Pak Prabowo pada posisi yang sangat negatif karena dikaitkan dengan kerusuhan. Kemudian di akhir 2003, Pak Prabowo ini ikut konvensi Partai Golkar sebagai peserta, meskipun dia tidak menang. Tetapi pada saat itu posisinya sudah pada posisi yang netral, yang sudah tidak negatif lagi.
Kemudian dalam perjalanannya sebagai ketua umum Partai Gerindra, dia bisa mengambil simpati publik, dan pada 2014 kemarin Gerindra yang tadinya nomor 2 dari bawah menjadi nomor 3 dari atas. Itu artinya apa? Ini sebuah lompatan yang sangat besar, yang perjalanannya dari negatif, netral, dan positif. Nah, bagaimana untuk Golkar ke depan 2019? Kalau Pak Setia Novanto bisa melakukan paling tidak seperti yang dilakukan Pak Akbar Tanjung atau Pak Prabowo Subianto, itu Golkar masih ada harapan. Paling tidak bisa pada posisi sekarang mendapatkan 14-16% suara. Tetapi kalau tidak bisa melakukan seperti yang saya modelkan tadi, barangkali Golkar akan turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat data ini ya. Ini ada 2 posisi. Yang pertama itu di era Orde Baru, itu masih namanya Golkar, itu ada 6 kali pemilu. Kemudian yang setelah reformasi ada 4 kali pemilu, itu Partai Golkar. Jadi agak beda ini Golkar dengan Partai Golkar. Saya melihat pada saat Golkar sebagai partai peserta pemilu, itu suaranya selalu di atas 60%. Bahkan di pemilu 97 Golkar ini mendapatkan 74% lebih. Dan yang terendah pada pemilu 77 itu mendapatkan 62,1%. Kalau diekuivalen dengan kursi, yang terendah 232, yang tertinggi 325. Sehingga Golkar pada saat itu selalu menjadi mayoritas tunggal atau single majority. Meskipun sebetulnya istilah ini di kalangan ilmuwan Amerika, ilmuwan politik, itu sebuah sindiran sebetulnya. Karena di Meksiko juga ada partai yang semacam Golkar, Partindo, itu sudah berkuasa sejak tahun 48 sampai hampir 90, itu selalu menang dari pemilu ke pemilu. Dan itu pun dengan hasil yang single majority tadi. Kemudian di era reformasi kita lihat tahun 99 pemilu pertama era reformasi sampai 2014. Golkar yang tertinggi 22,44% atau 120 kursi di DPR, itu masih 48 partai politik. Yang kedua 2004 itu 21,58% atau 128 kursi di DPR dari 24 partai politik. Yang ketiga 2009 itu 14,45% suara atau 107 kursi dari 38 partai politik dan 6 partai lokal. Dan yang kemarin Golkar memperoleh 14,75% suara atau 91 kursi dari 12 partai politik peserta pemilu dan 3 partai lokal. Nah, saya ingin melihat antara Golkar dengan Partai Golkar. Kalau Partai Golkar itu juga disebut sebagai partai hegemonik. Mengapa? Karena Golkar menjadi bagian daripada kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu. Selain itu, Golkar juga tidak memberi kesempatan kepada partai lain untuk ikut berkontestasi dalam sebuah kekuasaan secara demokratis dan fair. Kalau digambarkan dalam konteks karikatur, 2 partai P3 dan PDI itu lari dengan seperti dalam kantong itu, bukan yang Bogor, bagor, pakai bagor itu. Sementara Golkar tanpa bagor dia bisa lari sehingga hasilnya yang seperti ini. Nah, dalam konteks partai reformasi Partai Golkar dalam konteks setelah reformasi itu lebih sebagai market oriented partai. Dari dia sudah mulai mau mendekati publik, sudah mulai terbuka dan sudah mulai cair. Kemudian yang di era Orde Baru, Golkar ini juga partai ortodoks, sangat kolot. Hampir semua itu ditentukan atau diposisikan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar yang pada saat itu Presiden Soeharto.
apapun urusan, apapun persoalannya, apapun keputusannya secara politis itu tidak bisa tanpa melalui seizin atau sepengetahuan Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara di era reformasi, Partai Golkar itu sudah sangat cair dan sangat terbuka. Oleh sebab itu, di era reformasi, Partai Golkar itu mudah menimbulkan friksi atau konflik di dalam internal partai. Itulah sebabnya ada joke yang konflik itu sebenarnya Partai Golkar, bukan Golkar. Jadi agak beda ini. Itu yang kedua. Lalu tadi disebutkan tergantung Ketua Dewan Pembina itu di era Orde Baru. Sementara di era reformasi Golkar itu lebih demokratis. Dari pusat daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 untuk pemilihan ketua-ketua dan pengurusnya itu lebih demokratis. Sementara pada saat Orde Baru itu hampir semua itu sudah dari atas ke bawah semacam hierarkis sehingga tidak bisa mengubah ketentuan yang dari pusat. Dan yang terakhir itu pada saat itu konflik-konflik di internal partai itu hanya ada di luar Golkar kalau yang di dalam Orde Baru. Misalnya di P3 atau di PDI. Sementara di era reformasi konflik internal Golkar itu sudah muncul. Mari kita lihat. Pada saat 2004 itu ketua partai Golkar Pak Akbar Tanjung. Sebetulnya di dalam konvensi itu Pak Wiranto yang memenangkan konvensi. Kemudian berpasangan dengan Pak Solahuddin Wahid untuk menjadi capres dan cawapres dari Partai Golkar. Tetapi ada sebagian dari elit Golkar sendiri yang tidak mendukung keinginan DPP Partai Golkar. Dan dia lebih memilih Pak Yusuf Kalla yang berpasangan dengan Pak SBY. Dari sini sudah mulai timbul konflik. Kemudian dilanjutkan lagi di misalnya dalam Munas di Riau antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Surya Paloh. Akhirnya Pak Surya Paloh yang kalah dalam kontestasi dan lebih memilih keluar dari Partai Beringin dan mendirikan Partai Nasdem. Itu antara lain bagaimana kita melihat konflik-konflik internal yang ada di dalam Partai Golkar paling tidak selama era reformasi ini. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana pasang surut Partai Golkar di era reformasi ini dalam proses pencalonan presiden. Pada tahun 99 Pak Habibie gagal untuk bisa maju terpilih di dalam sidang umum MPR pada saat itu karena pertanggungjawabannya ditolak oleh mayoritas anggota MPR, sehingga Pak Habibie sebagai wakil dari Golkar tidak bisa maju. Kemudian di 2004 Pak Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid juga tidak berhasil dalam kontestasi Pilpres dari Partai Golkar. Karena pasangan Pak SBY dengan Pak JK dan Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Musyadi, dia yang bisa melanjutkan untuk putaran kedua. Nah, di putaran kedua ini Golkar juga mengalami friksi yang luar biasa sehingga sampai ada elit Partai Golkar yang mendapat sanksi hukuman dipecat. Misalnya Pak Fahmi Idris, Pak Marzuki Darusman dan sebagainya. Karena itu tadi dia lebih memilih mendukung Pak JK. Dan pada saat Pak JK terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas di Bali 2004, Pak Fahmi Idris dan Pak Marzuki Darusman dianulir lagi hukumannya dan justru malah dia bisa menjadi menteri, Pak Fahmi Idris. Nah, Pak JK ini posisinya juga sebagai Ketua Partai Golkar, dia tidak bisa memenangkan kontestasi di dalam pemilu 2009 yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Kemudian yang terakhir dalam kontes pencalonan itu waktu Pak Abu Rizal Bakri